Kisah ini berjudul Bobshi yang merupakan salah satu subtema dari buku Chicken Soup for the Teenage Soul. Ibu berusia 26 tahun itu menatap putranya yang sekarat karena leukemia stadium akhir. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dia juga memiliki perasaan tekad yang kuat. Seperti orang tua lainnya, dia juga ingin putranya tumbuh dan memenuhi semua mimpinya. Sekarang itu tidak mungkin lagi. Leukemia akan menghalangi hal itu. Tapi dia masih ingin impian putranya menjadi kenyataan. Dia mengambil tangan putranya dan bertanya, "Bobshi, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang kamu inginkan ketika kamu tumbuh dewasa? Apakah kamu pernah bermimpi dan berharap tentang apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu?" "Ibu, aku selalu ingin menjadi pemadam kebakaran ketika aku tumbuh dewasa." Ibu tersenyum kembali dan berkata, "Mari kita lihat apa kita bisa membuat keinginanmu menjadi kenyataan." Kemudian pada hari itu, dia pergi ke pemadam kebakaran setempat di Phoenix, Arizona, di mana dia bertemu seorang petugas pemadam kebakaran bernama Bob yang memiliki hati sebesar Phoenix. Dia menjelaskan keinginan terakhir putranya dan bertanya, apakah mungkin untuk memberi putranya yang berusia 6 tahun tumpangan di sekitar blok dengan mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Bob berkata, "Dengar, kita bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Jika anak ibu siap pada pukul 7 Rabu pagi, kami akan membuatnya menjadi pemadam kebakaran kehormatan sepanjang hari. Dia bisa turun ke stasiun pemadam kebakaran, makan bersama kami, pergi keluar pada semua panggilan api sejauh 9 meter. Dan jika ibu memberi kami ukuran bajunya, kami akan membuatkan seragam api nyata yang dibuat untuknya. Dengan topi api nyata, bukan mainan, dengan lambang Departemen Pemadam Kebakaran Phoenix di atasnya. Slickers kuning seperti yang kita kenakan dan sepatu boot karet. Semua seragam diproduksi di sini, di Phoenix, jadi kita bisa mendapatkannya dengan cepat." 3 hari kemudian, petugas pemadam kebakaran Bob menjemput Bobshi, mendandaninya dengan seragam pemadam kebakaran dan mengantarnya dari tempat tidur rumah sakit ke truk hok dan truk tangga yang menunggu. Bobshi harus duduk di belakang truk dan membantu mengarahkannya kembali ke stasiun pemadam kebakaran. Dia ada di surga. Ada 3 panggilan api di Phoenix hari itu, dan Bobshi harus pergi keluar pada ketiga panggilan. Dia naik mobil pemadam kebakaran yang berbeda, van paramedis, dan bahkan mobil kepala pemadam kebakaran. Dia juga direkam untuk program berita lokal. Bobshi mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Dengan semua cinta dan perhatian yang dicurahkan kepadanya begitu sangat menyentuh Bobshi, sehingga dia hidup 3 bulan lebih lama dari yang dipikirkan dokter manapun. Suatu malam, semua tanda vitalnya mulai turun secara drastis, dan kepala perawat yang percaya pada konsep rumah sakit bahwa tidak ada yang harus mati sendirian, mulai memanggil anggota keluarga ke rumah sakit. Kemudian dia ingat pada hari yang dihabiskan Bobshi sebagai petugas pemadam kebakaran. Jadi dia memanggil kepala pemadam kebakaran dan bertanya, apakah mungkin mengirim petugas pemadam kebakaran yang berseragam ke rumah sakit untuk bersama Bobshi saat dia melakukan transisi. Kepala pemadam kebakaran menjawab, "Kita bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kami akan berada di sana dalam 5 menit. Maukah kamu membantuku? Ketika kamu mendengar sirene berteriak dan melihat lampu berkedip, kamu akan mengumumkan melalui sistem PA bahwa tidak ada api. Hanya saja, pemadam kebakaran datang untuk melihat salah satu anggota terbaiknya sekali lagi. Dan maukah kamu membuka jendela kamarnya? Terima kasih." Sekitar 5 menit kemudian, sebuah truk hok dan tangga tiba di rumah sakit, memperpanjang tangganya ke jendela terbuka lantai 3 kamar Bobshi. 14 petugas pemadam kebakaran dan 2 wanita pemadam kebakaran menaiki tangga ke kamar Bobshi.
Dengan izin ibunya, mereka memeluknya dan mengatakannya kepada betapa mereka mencintainya. Dengan izin ibunya, mereka memeluknya dan mengatakan kepadanya betapa mereka mencintainya. Dengan nafas sekarat, Bobshi menatap kepala pemadam kebakaran dan berkata, "Kepala, apakah saya benar-benar pemadam kebakaran sekarang?" "Bobshi adalah seorang petugas pemadam kebakaran," kata kepala. Dengan kata-kata itu, Bobshi tersenyum dan menutup matanya untuk terakhir kalinya. Jack Canfield dan Mart V. Hansen.